Saya menjadi PJ Bupati ini sejak bulan Mei, dan dari bulan pertama sudah muncul persoalan-persoalan TPA. Awalnya longsor, antrian panjang, kemudian keluhan masyarakat terhadap dampak TPA. Dan setelah kita cek sini, memang sudah sangat parah Pak. Bapak tadi sudah lihat ya, tumpukannya sudah melebihi kapasitas. Biru kapasitas sudah 30 meter. Yang pertama, sebagaimana tadi disampaikan bahwa TPA di Burangkeng itu berdiri sejak tahun 1993. Udah hampir 20 tahun lebih Pak. Jadi objek vital Kabupaten Bekasi ada di Desa Burangkeng. Namun apa kebijakan pemerintah daerah terhadap warga Desa Burangkeng? Kita dapat kompensasi aja kudu demo TPA tutup 14 hari baru dapat, betul enggak? Ya, intinya apa? Itu pun baru dapat 2.000 Pak, dari kurang lebih 15.000 kakak yang dapat. Jadi masih banyak warga Desa Burangkeng yang belum dapat kompensasi. Artinya pemerintah desa juga ketika memberikan kompensasi kepada yang 2.000, ini yang 13.000 ngomel Pak, nggak kebagian. Ditambah lagi jumlahnya itu mungkin kalau bicara perbandingan kota jauh berbeda. Di Burangkeng kita dapat berapa? 100.000 Pak. Kalau di kota tadi sampaikan 300-400.000. Untuk itu kami mohon adanya penambahan kuota Kabupaten Bekasi. Ya. Yang kedua, secara otomatis TPA Burangkeng itu ada di Kabupaten Bekasi, ada di Desa Burangkeng. Artinya apa? WC-nya Kabupaten Bekasi ada di Burangkeng. Ya, jadi sudah sangat wajar Burangkeng masuk skala prioritas. Ya, masuk skala prioritas. Tapi buktinya apa? Tahun 2020 kita mengadakan musrembang Pak. Musrembang 2020 untuk kegiatan 2021. Ya. Cuma 10 usulan musrembang dari Desa Burangkeng, satu pun nggak ada yang masuk. Ya, satu pun usulan Burangkeng tidak ada yang masuk. Itu harap menjadi perhatian. Makanya di tahun 2021 kemarin mungkin hanya sekabupaten Bekasi Desa Burangkeng yang tidak mengadakan musrembang. Ya, kenapa? Karena kapok Pak. Kapok ngusulin tapi nggak pernah dapat sama sekali. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 kita mengusulkan untuk musrembang. Kemudian adanya jalan yang terpisah, jalan kendaraan TPA terpisah dengan jalan transportasi warga. Tidak seperti ini Pak. Otomatis transportasi warga itu jadi terganggu dengan adanya kemacetan yang terjadi di TPA. Kemudian di tahun kita mengadakan TPA yang ada di TPA itu difungsikan sebagaimana mestinya. Kita tahu di TPA ada kolam licin, tapi apakah itu berfungsi? Jadi kalau kolam licin itu berfungsi dengan baik sesuai fungsinya, air yang turun keluar dari TPA itu udah air yang bisa dipakai untuk warga Pak. Tapi ini sama sekali tidak. Jadi ketika air dari TPA turun ke warga, itu masih air kotor yang belum bisa digunakan oleh warga. Kemudian untuk masalah prioritas, ya tadi ada juga dana alokasi khusus Pak untuk pemerintah Desa Burangkeng. Tadi bicara Bapak prioritas, tapi mana prioritasnya? BHP BHR aja sama. Sementara kita retribusi mobil TPA hampir tiap hari ratusan yang masuk. Tapi BHP BHR-nya tidak ada dana alokasi khusus untuk Desa Burangkeng dalam menjalankan pemerintahan. Itu saja mungkin Pak yang dapat kami sampaikan. Pak Bupati, kiranya Bapak juga harus sedikit memberikan support kepada perangkat daerah, dan mohon izin juga kalau saya nanti nyecer langsung nih kepada perangkat daerah, karena ini ada bukti, ada temuan seperti ini, dan dimohon keaktifan Pak Kades juga agar secara vertikal baik itu ke DPRD kepada dinas terkait yang sama sekali nol. Mohon maaf Pak Camat, ini kendalanya di mana Pak Kades? Iya, realisasi di dinas yang kosong, nggak ada keterlambatan dalam mengajukan ke mohon maaf dinas terkait ya Pak, mohon maaf perangkat daerah
nanti Bapeda juga termasuk ini menjadi PR penting. Desa yang terdampak sampah katakanlah kurang sehat kayak demikian ya dalam tanda kutip, tiba-tiba pengajuan aspirasinya sama sekali nol. Waduh, Pak Camat ya. Tapi saya harus ngomong nih, kalaupun tadi ada bahasa 50.000 apa 2024 loh, 2023 ini udah ketok palu. Jadi saya pertegas sudah, tadi 2024. Sekarang mohon izin Pak, sampai tanggal 5 Februari ini kan ada penginputan aspirasi ya, nanti boleh Pak Kades ya komunikasi ya, kita nggak mau muluk-muluk gitu. Kenapa? DPRD itu sifatnya ya mendengarkan aspirasi seperti ini dari masyarakat, kami menulis dan merangkum sehingga menyimpulkan dari banyaknya aspirasi itu kembali kami serahkan kepada dinas terkait. Nah, dinas terkait itulah ya mohon izin ya yang harus sedikit selektif, paling tidak ada keseimbangan. Ada rencana jangka panjangnya, pembebasan 5 hektar juga akan kita apresiasinya tahun ini. Mohon nanti bisa dijaga kondusivitas, karena tadi kata Pak Dewan, tahu ada pembebasan lahan, wah harga kemudian broker mulai bermain. Nah ini untuk kepentingan umum ini, jadi mari kita jaga. 5 hektar itu nanti kita sedang upayakan, sekarang masih pembicaraan keempat dengan investornya untuk pembangunan pabrik supaya sampahnya diolah. Dan keluar lain masalah jalan, mengganti air, masalah kompensasi segala macam, tadi sudah ada kesepakatan dari anggota dewan, dari pimpinan dewan akan dibahas lebih lanjut untuk bisa kita evaluasi dan kita perbaiki ke depan gitu ya.